Bagi saya Kebonjeruk ini adalah sebuah nantinya akan berprospek menjadi warga yang moderat, modern, yang siap menerima perkembangan-perkembangan zaman. Karena mindsetnya memang sudah bagus, gitu. Itu Kebonjeruk. Untuk tingkat kesejahteraan, saya yakin Kebonjeruk lebih gampang untuk di push untuk kesejahteraan. Kecerdasan, udah cerdas coy Kebonjeruk. Yes. Malam, apa kabar? Malam. Alhamdulillah. Udah Idul Adha, udah kurban. Sekarang kita kembali ke kegiatan rutinitas. Bunda, gimana nih perasaannya akhirnya kita bisa melewati masa Covid yang kemarin, aduh luar biasa deh. Iya. Emang sih ya, itulah kehidupan ya. Kita sesak napas selama 2 tahun dalam ketidakpastian ya. Segala pemberitaan yang menakutkan dan keadaan di lapangan juga cukup mencekam ya tahun 2021 ya paling ya. Yang Delta ya bener ya, itu Delta. Luar biasa saat itu, semua kita nggak ada deh yang mikirin uang, mikirin jabatan, nggak ada deh saat itu. Mikirin gue hidup gak nih, besok gue hidup gak nih, bener gak? Iya, bertahan, gue hidup gak nih besok nih, hidup gak nih. Nah, bayangkan itu 2 tahun loh kita alami loh, dalam keadaan mencekam. Mikirin besok gue hidup gak ya, kena dikit, oh besok gue hidup gak ya. Nah, tapi alhamdulillah ya, puji syukur, semua itu terlewati ya, luar biasa ya. Negara kita juga bertahan ya. Banyak loh negara lain yang kolaps lebih dari Indonesia. Indonesia termasuk diakui betul, diakui banget oleh negara-negara lainnya. Bisa kita bertahan, nggak nyungsep, tapi bertahan terus naik lagi gitu. Alhamdulillahnya sekarang kita naik lagi gitu. Bun, sekarang kan di komisi Iya. gimana dong program kerjanya sendiri dan tugas-tugasnya seperti apa sih Bun? Anak-anak pengen tahu nih. Iya. Jadi kan komisi E itu dia bermitra dengan, kita kan mitra nih sama eksekutif. Tapi selain mitra, kita juga fungsi pengawasan ada. Jadi nggak hanya mitra, kalau mitra tok kita nggak bisa mengawasi, kita nggak bisa koreksi, kita nggak bisa mengevaluasi. Tapi kita anggota DPRD itu punya 3 fungsi. Fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan, itu yang paling penting. Nah, jadi Komisi E itu bermitra dengan Dinas Pendidikan, KJP, KJMU, terus apa lagi tuh, KJP, KJMU, PPDB, aduh ruwet tuh, ruwet. Sekarang alhamdulillah tuh udah lewat tuh, ruwetnya PPDB udah ruwet tuh, udah lewat. Nah, terus kesehatan, BPJS, nah, terus pelayanan rumah sakit, RSUD, puskesmas dan sebagainya. Terus perempuan. Nah, ngurusin perempuan tuh ruwet juga, bro. Ruwet. Masalahnya dari semua segmen ya. Segmen atas, menengah dan bawah gitu. Belum dengan segala pernak-pernik perempuan. Itu repot banget tuh ngurusin perempuan tuh. Juga perlindungan anak. Nah, itu kan penting loh. Itu kan generasi kita, ya nggak? Nah, terus juga olahraga. Jakarta tuh olahraganya tuh naik turun. Gak jelas ya. Anggaran cukup tinggi loh. Tapi output dari anggaran tersebut belum kelihatan sebagai ibu kota negara. Kita masih kalah sama daerah. Terus pemuda, Karang Taruna, KNPI, ormas pemuda, itu juga belum digarap secara maksimal oleh Pemda. Nah, ini kita mau terus menghimbau, mendorong, mensupport Pemda untuk ayo pemuda tuh generasi kita, generasi penerus, jangan sampai dilupain gitu kan. Terus lagi perpustakaan juga nggak kalah penting, itu juga mitra kita. Terus arsip juga nggak kalah penting arsip. Sekarang arsip sudah masuk ke era digital, ya kan. Nah, udah itu arsip udah, terus agama juga mental di bawah kita yang ngurusin rumah ibadah, ngurusin marbot,
ngurusin guru ngaji, ngurusin majlis taklim, ngurusin sekolah minggu, ngurusin pembangunan rumah ibadah, renovasi rumah ibadah dari masjid, musola, gereja, pura, wihara, semua agama yang ada dalam undang-undang itu kita bina semua. Tapi Murbur kan udah sempat digaji, Bu. Masih sampai sekarang dikasih honor dah. Operasional. Lu jangan ngomong gaji. Ntar ada gaji ke-13 datang dapat lagi. Honor doang. Salah satu Hah? perjuangan. Iya, honor doang. Tapi sebenarnya jujur loh. Majelis taklim itu sekarang gue lagi suarain nih, majelis taklim nih, lagi gue suarain. Karena kemarin COVID, ketika COVID lagi seru-serunya tuh 2021, seru-serunya tuh, konglomerat aja udah nyungsep bos, udah nangis darah, udah manyun, udah kagak tahu lagi. Kalau gue reses tuh kemarin 2021 reses, tahu nggak apa yang terjadi? Itu ibu pengaji, ibu-ibu di dalam, ibu-ibu di bawah masih bisa senyum, Riz. Ibu pengajian tuh masih bisa senyum. Kenapa itu? Dia punya ketahanan mental yang kuat. Kenapa? Dalam kondisi kolaps, konglomerat aja udah nyungsep, udah nangis darah, dia masih bisa senyum. Kita ajak ketawa masih bisa ketawa, tanpa beban ketawanya. Itu tuh ibu majelis taklim. Berarti majelis taklim itu berhasil membina mental ibu-ibu. Jadi maksud gue harus ada pembinaan dari pemerintah yang fokus, karena ternyata dia bisa jadi bantalan betul, bisa jadi membantu negeri ini di dalam membangun ketahanan mental khusus ibu-ibu. Jadi harus ditambah tuh pembinaan tuh majelis taklim, harus tambah tuh supaya mereka betul-betul berkembang. Bun, apa saja sih yang udah dikerjakan Bunda selama ini? Ya aku kan udah 13 tahun ya, alhamdulillah ya. Allah masih nugasin, Tuhan masih nugasin ya. Terus partai masih nugasin, terus warga juga masih mempercayai gitu ya. Tahun yang paling signifikan itu tahun 2013 saya membantu sekitar 4.000 anak pelajar untuk dapat KJP. 2013. Perjuangan pertama. Yes, kenapa saya mau membantu? Karena itu kan program pertamanya Pak Jokowi waktu itu, KJP. Nah, kepala sekolah sama dinas pendidikan masih bingung gimana caranya nih melaksanakan ini gitu. Nah, saya paham pelaksanaannya karena saya paham kondisi warga di bawah. Bagaimana supaya itu nyampe ke bawah. Saya ikut membantu. Jadi saya sewa laptop, 20 laptop, sewa operator 40 orang, jadi satu laptop 2 orang, operator. Terus rumah gue tuh, Riz, udah kayak pasar malam. Selama 2 bulan, berkas tuh rumah tuh sejibun berkas tuh, bayangin 4.000 berkas. Satu orang bisa segini berkas, 5 berkas, 4.000. Alhamdulillah 4.000 kurang lebih anak warga yang memang harus dibantu dapat KJP. Di situ itu pertama yang paling memang lelah iya, panik iya, sesek iya, karena kan kayak tsunami itu ya warga 4.000 ya, 2 bulan ya. Tapi alhamdulillah gitu, ada satu kepuasan batin yang luar biasa. Saya bisa bantu yang harusnya putus sekolah, yang harusnya orang tuanya udah hands up, angkat tangan, gak mampu nyekolahin anaknya nerusin, tiba-tiba bisa terus. Tiba-tiba bisa nyambung gitu uang sekolahnya gitu. Lalu yang kedua yang aku betul-betul ngerasain happy banget juga, di mana waktu itu ada satu kebuntuan ketika menerbitkan akte kelahiran. Zaman itu peralihan dari Gubernur Lama ke Pak Jokowi ya. Di situ kan waktu itu akte kelahiran kan mesti bayar dan banyak ininya deh, banyak hal-hal yang memberatkan warga ya. Nah, itu juga saya ribuan membantu warga secara gratis untuk menerbitkan akte kelahiran. Belum lagi persoalan-persoalan di mana anak tersebut anak di luar maksudnya kawin sirih ya. Itulah belum lagi itu. Itu kan harus akte atas nama ibu. Nah, dulu ketika atas nama ibu sebuah akte sulitnya minta ampun. Tapi kita tembus, kita dobrak itu semua tantangan dinding-dinding persoalannya, kita dobrak. Ya alhamdulillah sekarang sudah sampai sekarang akhirnya tidak lagi yang dipersulit. Itu akte kelahiran.
Terus juga yang saya merasa spektakuler, yang saya juga merasa berguna bagi warga selain KJP tadi dengan akte kelahiran. Terus yang terakhir saya waktu itu saya memperjuangkan ini marbot, pengurus masjid, marbot ya, guru-guru ngaji. Itu juga saya perjuangkan supaya mereka dapat operasional ya, juga majelis taklim saya juga perjuangkan karena saya pikir sebagai yang paling berfungsi membina kerohanian mental spiritual adalah beliau-beliau kan. Jadi kalau selama ini pemerintah terlihat tidak memperdulikan mereka, tetapi padahal dampak positifnya luar biasa kepada pemerintah, kenapa nggak kita hargai itu? Nah itu pemikiran saya, sehingga saya memperjuangkan itu. Juga saya juga memperjuangkan rumah ibadah kemarin 2020 sampai 2021 sampai sekarang 2 juta per bulan. Jadi seluruh rumah ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara itu dapat 2 juta per bulan. Alasan saya waktu itu memperjuangkan itu karena selama Covid 2 tahun 2020-2021 itu rumah ibadah, semua rumah ibadah, masjid, musola, gereja, pura, wihara itu kan nggak ada yang berjamaah lagi. Nggak ada lagi yang namanya sholat Jumat berjamaah tuh nggak ada, orang takut Covid. Demikian juga gereja, demikian juga pura dan wihara, semua nggak ada yang mau berjamaah, takut. Apa dampaknya? Nggak dapat uang, apa biasanya kan orang kan semua rumah ibadah kan kayak Jumatan gitu ya, ada apa tuh amal gitu, kayak gereja ada kolekte, kayak pura wihara juga ada sumbangan gitu. Itu nggak ada lagi. Bayar listrik aja mereka nggak bisa. Nah akhirnya itu saya perjuangkan. Alhamdulillah Pemda DKI setuju, Pak Gubernur setuju, sehingga mulai 2020, 21, 22 sampai sekarang itu uang tetap disalurkan, ngebantu. Bun, apalagi sih sekarang kan udah normal nih, yang mau Bunda kerjakan untuk masyarakat, pastinya warga Kebun Jeruk dong. Ya, aku lagi berjuang untuk anak muda. Sekarang aku lagi bertarung untuk menggolkan beasiswa sampai S1 Karang Taruna. Ya, karena jangan sampai, kan Karang Taruna itu lembaga yang resmi dibina oleh Pemda. Plat merah. Itu Karang Taruna. Jangan sampai ini dibentuk sebuah lembaga yang di bawah plat merah, tapi nggak jelas nih ujungnya kemana. Isinya anak muda. Kenapa nggak? Udah, jangan sampai itu hanya dipakai untuk kongko-kongko, tapi dijadiin motivasi bahwa gue masuk Karang Taruna nih. Gue bisa kuliah nih ternyata ntar. Dapat S1 nih gue di sini. Ada semangat kan? Jadi orang juga kalau masuk Karang Taruna itu ada derajatnya, ada martabatnya dia masuk Karang Taruna, ada kebanggaan. Gue masuk Karang Taruna, gue ada peluang nih untuk nanti jadi S1. Nah, aku lagi memperjuangkan itu. Anak muda, saatnya sudah harus mempersiapkan itu. Gitu. Tahu nggak? Oke. Doain ya. Amin. Doain ya. Iya. Oke, Bun, Doain. terakhir nih. Mau nyalonin lagi gak sih 2024? Lu jangan tanya gua, tanya warga. Warga masih butuh nggak? Satu, ya nggak? Kedua, berasa nggak warga Mary Hotma ada di tengah-tengah mereka, gitu. Jadi tergantung warga kita mah. Luar biasa, Soekarno banget. Soekarno banget nih. Anak ideologis. Iya. Jangan ditanyakan apa yang kita beri. Jangan ditanyakan apa yang diberikan negara kepada kita, tapi apa yang kita berikan kepada negara. Anak ideologis Bung Karno, coy. Jadi gimana jawabannya? Ya begitu. Warga masih milik nggak? Gitu doang. Harapannya, Bu? Harapan untuk Bunda, pastinya untuk masyarakat Kebun Jeruk. Oh iya, Kebun Jeruk ini relatif tenang, ya, relatif tenang, tidak terlalu fluktuatif keberadaan kesenjangannya, nggak begitu terlalu nggak begitu terlalu tajam perbedaan itu, dan warganya juga relatif tenang ya, agak moderat ya.
Jadi bagi saya Kebon Jeruk ini adalah sebuah nantinya akan berprospek menjadi warga yang moderat, modern, yang siap menerima perkembangan-perkembangan zaman. Karena mindsetnya memang sudah bagus, gitu. Itu Kebon Jeruk. Untuk tingkat kesejahteraan, saya yakin Kebon Jeruk lebih gampang untuk di push untuk kesejahteraan. Kecerdasan, udah cerdas coy Kebon Jeruk. Tinggal ngasah doang, ngasah gitu. Oke, bye bye. Oke.